Kalau kita ngomong pengangguran, itu juga pasti akan berkaitan dengan lapangan pekerjaan ya, dan juga pertumbuhan ekonomi gitu ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Permasalahan nyari kerja nih Sobat TCID kayaknya jadi masalah yang lumayan di-highlight di tahun 2025 ini begitu. Ketika masuk bulan Oktober tahun lalu, Wakil Presiden Indonesia gitu ya sempat menjanjikan ada 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi yang bikin lumayan kaget di bulan Oktober ini, Bank Dunia dan juga Morgan Stanley mengeluarkan sebuah report bahwa angka pengangguran muda di Indonesia naik jadi 17-an% begitu. Detailnya di 17,3%, correct me if I'm wrong begitu ya. Dan Indonesia menjadi top 3 di Asia negara dengan jumlah pengangguran muda terbanyak. Kita tuh di nomor 2, nomor 1 ada India, nomor 3 ada China. Ini 3 negara dengan jumlah penduduknya emang lumayan gede gitu kan. Tapi yang jadi trikinya lagi adalah di tengah lapangan pekerjaan yang sepertinya makin sini makin susah begitu ya, entah karena faktor AI, kemajuan teknologi begitu ya, ada janji soal 19 juta lapangan pekerjaan yang masih dicari caranya gimana 19 juta lapangan pekerjaan itu ada begitu. Hopefully ini semuanya formal, nggak ada yang non formal begitu. Jadi kayak banyaknya Gojek, driver-driver ojol itu bukan Ya, penciptaan ya. lapangan pekerjaan, dan juga bonus demografi bisa dimanfaatkan. Ini jadi isu yang menarik buat dibahas. And for this episode, kita bakal ngomongin soal reportnya Morgan Stanley dan juga World Bank ini, dan juga situasi di Indonesia sekarang. Dan kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Adrian Azhar Wijanarko. Beliau adalah akademisi dari Universitas Paramadina. Halo Mas Adrian, apa Halo, kabar? kabar baik, Mas Syarif? Apa kabar juga, Mas? Baik, baik, sehat. Meskipun pusing gitu ya kalau nggak dengar laporannya Morgan Stanley Iya, sama iya, iya. World Bank ini nih. But Iya, anyway, Mas Adrian, kalau misalnya kita ngelihat soal report dari World Bank sama Morgan Stanley ini nih, mm, 17,3% pengangguran muda tuh ada di Indonesia gitu ya. Atau sorry, dari jumlah penduduk usia produktif muda, 17,3% termasuk dalam kategori pengangguran muda. iya, What do you iya. think about this report nih, Mas Adrian? Ya, ya, terima kasih ya, Mas Syarif ya. Kalau kita ngomong pengangguran, itu juga pasti akan berkaitan dengan lapangan pekerjaan ya, dan juga pertumbuhan ekonomi gitu ya. Itu memang saling berkorelasi satu sama lain. Eh, Pengangguran tinggi karena memang tidak ada pertumbuhan ekonomi yang baik gitu ya. Kalau kita ngomongin asumsikan seperti itu. Memang saat ini di pemerintahan Joko Widodo juga dan saat ini juga di pemerintahan Prabowo, kita tuh maksimal pertumbuhan ekonominya kurang lebih itu 5% ya, Ya. maksimal. Ada yang bilang 4,7 dan sebagainya. Paling kita tetap di maksimal tetap 5%. Dan eh, Pak Prabowo dan timnya itu juga menargetkan pertumbuhannya itu mungkin di atas ya mungkin nanti 5%, nanti naik ke 6%, 7% dan sebagainya. Tapi permasalahannya itu menjadi pertumbuhan ekonomi itu tidak sifatnya berkualitas ya. Mungkin ini yang menjadi highlightnya gitu ya. Kalau saya lihat di berbagai report, ini walaupun pertumbuhan kita di angka 5% lah katakan, kita asumsikan bahwa kita sepakati bahwa 5%. Tapi memang itu tidak diimbangi oleh eh, eh, and berkaitan sama equality-nya gitu ya, equality Mhm. pertumbuhan ekonominya. Yang kita bisa lihat salah satu indikatornya itu namanya Gini Wealth ya, Gini Wealth. Ya. Mungkin kalau Mas Syarif familiar, kita tuh di tahun ini datanya sih masih tahun 2022 ya, tapi saya asumsikan datanya juga nggak jauh berbeda. Kita tuh berada di ranking 169 dari 180. Oke. Jadi itu sangat timpang ya bahasanya ya, mungkin Hmm. bahasanya sangat timpang. Dan kalau misalnya kita ngomongin pendidikan itu juga bagian dari ya pekerjaan ya, misalkan pekerjaan itu kan berkaitan sama juga pendidikan gitu ya. Nah ini kita ngomongin PISA rasio, bagaimana anak-anak gitu ya mengerti matematika dan bahasa Inggris dan sebagainya, itu kita di ranking 71 dari 77. Ini Mhm. di ranking bawah nih istilahnya nih. Ya. Dan education index kita di ranking 98 dari 161. Oke lah, itu agak lebih baik lah. Tapi itu tidak tidak menutup kemungkinan bahwa memang
ya pertumbuhan ekonomi kita tuh besar gitu ya, 5%. Dan itu kalau kita ngomongin sama negara-negara G20 itu oke lah gitu ya, kita tidak terlalu buruk lah gitu. Tapi pertumbuhannya itu tidak seimbang gitu ya. Dan itu kita rasakan sekarang gitu ya. Artinya ya mungkin dalam bahasa apa namanya, bahasa kasarnya gitu ya. Ya pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati beberapa kalangan saja gitu ya. Dan itu tidak merata di seluruh apa namanya, di seluruh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia lah seperti itu. Hmm. Nah, ini eh, kalau kita ngomongin ya tadi ya masalah apa namanya, pengangguran gitu ya. Nah, ini kan tadi tadi saya juga mention itu berkaitan sama tingkat industri lah gitu ya, tingkat industri pekerjaan. Dan kalau kita ngomongin itu kan pasti ada keterlibatannya dengan swasta ya. Jadi Ya. bagaimana swasta juga membuka lapangan kerja sebesar-besarnya ya. Nah, ini kan permasalahannya kan swasta tidak bisa sendirian ya dalam apa namanya, membuat lapangan kerja sebanyak mungkin lah. Ini ada apa namanya, jadi ikut campur dari pemerintah. Nah, ini juga saya lihat di data dari Jepang Bank International Corporation. Survei itu menunjukkan bahwa eh, investasi asing dari Jepang yang masuk di Indonesia itu tahun 2013 itu Indonesia tuh menjadi negara utama di Ya. dalam investasi masuk ya. Dan saat ini kita tuh kalah dengan India, Vietnam, dan United States gitu ya. Mhm. Jadi ini menunjukkan kalau tingkat ya dalam artian pihak swasta gitu ya. Dalam hal ini mungkin bisa digambarkan oleh apa namanya, dengan oleh investor dari asing ya. Itu juga ketakutan gitu ya, atau ya mungkin bahasa bahasa simpelnya mungkin tidak percaya gitu ya. Dan itu bisa dilihat bahwa dari Jepang pun juga mengalami penurunan gitu ya, apa namanya, tingkat investasinya gitu ya. Dan kalau ditanya kenapa sih kalau kita ngomongin apa namanya, masyarakat asing gitu ya atau negara asing itu mungkin kurang berani kita ngomongin ke berinvestasi di Indonesia, ya kita ya ya belak-belakan aja kita ngomong ada namanya salah satunya apa namanya, berkaitan dengan suap suap dan pungli yang tinggi gitu ya Iya. misalnya. Nah, itu juga kita ngomongin berkaitan sama apa namanya, eh, ya kita ngomong juga perizinan yang sangat ruwet gitu ya. Dan kita juga bisa ngomong berkaitan sama apa namanya, tingkat pendidikannya juga kurang link and match ya dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya, nah ini harus diputus dulu terdahulu ya, apa lingkaran setan inilah gitu ya. Bagaimana menurut lingkaran setan itu diperbaiki? Ya salah satunya itu harus dipecahkan solusinya. Apakah itu berkaitan sama tingkat punglinya juga harus dikurangi gitu ya. Nah, ini kan selama kita fair-fairan aja gitu. Kemarin ada sempat LG sempat pengen masuk ke Indonesia tapi nggak jadi gitu ya. Ada juga Ya. pengen Apple pengen apa pengen investasi di Indonesia tapi nggak jadi. Nah, ini kenapa sih gitu ya? Padahal ini kan kalau kita ngomongin LG dan Apple, kalau misalnya bisa membuka pabrik di sini, ini kan akan membuka lapangan pekerjaan yang Betul. sebesar-besar. Dan itu juga akan meningkatkan mungkin di sekelilingnya itu kayak apa ya, ini sebut aja merek ya, kayak Ya. Indomaret, Alfamart juga akan tumbuh dan itu nanti juga akan memberikan penghidupan juga bagi orang-orang sekitar. Nah, ini yang kita pingin apa pingin fokuskan gitu ya. Artinya kita juga harus membuat eh, pengangguran itu bahkan berkaitan dengan tingkat ekonomi kita, pertumbuhan ekonominya, tapi kita ingin pertumbuhan ekonominya yang sifatnya yang baik lah gitu ya. Jadi Ya. tidak sekedar hanya 5% aja, tapi kenyataannya memang tidak begitu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. So safe to say, kalau kita ngomong kebijakan ekonomi sama kebijakan kita untuk ngatur ketenaga kerjaan nih Mas Adrian, Hmm? itu tuh belum efektif dong sampai saat ini. Jadi akhirnya jumlah penduduk yang masuk di usia produktif ini tuh justru nggak bisa keserap nih sama pasar atau Ya nggak betul. ada yang bisa nyerap gitu. Iya betul betul. Iya I betul see. betul. Iya betul. Ya ya emang kenyataan seperti itu ya. Ya karena ini juga diimbangi dengan satu faktor bahwa tingkat trust investasi asing juga sangat rendah gitu ya. Ya kalau kita kita kan kalau ngomongin GDP itu kan ada apa consumption gitu ya. Kata consumption Ya. itu kan berkaitan sama konsumsi dari masyarakat. Kalau konsumsinya itu rendah karena mungkin berkaitan sama tingkat pendapatannya juga rendah. Nah, ini kan akan ya rendah juga ya. Nah, kita tentu tidak bisa bergantung pada government spending gitu ya.
Kalau kita ngomong government spending, iya mungkin bisa akan mungkin akan meningkatkan GDP lah. Tapi kan itu menjadi ya tidak sustainable ya bahasanya lah seperti itu. Oke. Nah, berbicara soal laporan tadi di 17,3% pengangguran muda nih Mas Adrian, ada juga fakta yang bilang bahwa 59% pekerjaan baru di Hmm, Indonesia itu tuh bukan di Indonesia, bahkan satu dekade terakhir gitu ya, itu di iya sektor ya, informal dan juga sebagian besar bergaji di bawah upah minimum gitu. iya Kita betul betul. udah sering bahkan dengerin cerita bahwa sulitnya mencari pekerjaan dengan upah di level UMR gitu ya. Ya, Itu jadi bahan juga cerita-ceritaan mungkin teman-teman yang baru lulus gitu kan atau iya mungkin betul. mau coba pindah kerja mengalami hal yang sama gitu. eh Apa ya yang nyebabin hal ini nih Mas? Apakah memang karena tadi pertumbuhannya itu tuh cuma dirasain di sektor tertentu atau didorong sektor tertentu tapi yang lain juga enggak gitu? Dan Mhm. pertanyaan keduanya soal fakta report ini adalah bahaya buat anak muda juga dong ke depan jadi pada malas kerja nih Mas kayak aku nggak bakal dibayar dengan proper nih gitu. Iya iya. Ya, kalau berkaitan sama apa namanya ya tadi ya kita ngomongin berkaitan sama tingkat pengangguran ya. Nah, ini kan tadi berkaitan dengan tingkat ekonomi ya. Nah, tentu kita mau membuat ekonomi yang sifatnya berkualitas lah gitu ya. Nah, tapi dengan tidak adanya ya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan juga diikuti oleh apa namanya berkaitan dengan tingkat lapangan kerja yang berkualitas juga. Nah, ini akhirnya spill out-nya akhirnya sifatnya ke informal semua lah gitu ya. Nah, ini Ya. kan permasalahan di sini ya. Nah, permasalahannya juga, nah mungkin ini bisa dicek juga ya sama Mas Syarif ya gitu. Eh, di Indonesia itu eh, eh, BPS mencatat kalau misalnya survei gitu ya, itu indikator orang itu bekerja dan tidak bekerja gitu ya, bekerja dan pengangguran gitu ya. Hmm. Nah, kalau menurut BPS itu, bila dalam 1 minggu satu orang itu bekerja dan itu melakukan kegiatan ekonomi lah, dan itu tidak mereka itu juga apa namanya mendapatkan uang lah gitu ya, itu dianggap bekerja. Oke. Kalau kayak gitu, ya sorry itu saya ya, abang tukang Gojek kita anggap sebagai orang bekerja, walaupun sifatnya informal, dia itu Ya. in between lah gitu ya. Nah, ya ini yang seperti ini ya, memang permasalahannya apa namanya di Indonesia juga ya. Dan kita juga kalau misalnya mau em, mengakui bahwa driver ojek itu adalah apa sifatnya eh, profesi yang diakui sama pemerintah. Nah, ini turunannya akan ke BPJS dan sebagainya gitu ya. Nah, kita kan pingin kan tadi ya Mas Syarif juga jelaskan ya. Kita pingin oke lah katakan kalau misalnya Abang Gojek misalnya pingin diakuin sebagai karyawan dan itu memiliki gaji yang standar ya, gaji UMR dan sebagainya. Nah, ini akan panjang sekali gitu ya urusannya berkaitan sama BPJS, berkaitan sama pajak dan sebagainya. Nah, nah ini yang akhirnya satu sisi mungkin pemerintah mungkin bahasanya ya, mungkin malu mengakui bahwa mereka tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Lah makanya itu dia menurunkan gitu ya, apa kalau Ya. bahasa saya, tingkat apa namanya surveinya gitu ya. Jadi apa eh, mereka itu mengakui bahwa satu orang yang dalam satu minggu itu bekerja 1 jam itu sudah diakuin sebagai mereka sudah bekerja gitu ya. Walaupun memang kenyataannya ya kualitasnya juga kurang layak ya gitu ya. Nah, oleh karena itu memang ya kita tuh menginginkan sifatnya tuh apa namanya ya tadi ya perlindungan terhadap semua tenaga kerja gitu ya. Apapun pekerjaannya, apakah itu mungkin freelancer. Freelancer itu kan kalau kita ngomongin coba Mas Syarif katakan ngurus KTP lah. Kalau Mas Syarif sebagai freelancer gitu ya, apakah diakui sebagai catatannya gitu ya? Betul. Sama juga kita ngomongin sama Abang Gojek lah, Abang Gojek, Abang Grab gitu ya. Kita ngomongin ke kelurahan gitu ya. Apa diakuin sebagai, karena nggak akan diakui ya. Nah, mungkin diakuin sebagai wira swasta ya, yang itu adalah berbeda hal ya. Nah, ini yang padahal kan kalau kita ngomongin ya freelancer ataupun apa namanya abang tukang Gojek gitu ya. Nah, ini kan adalah pekerjaan jenis yang baru ya, yang memang masuk dari teknologi yang memang kita ngomongin kayak ride sharing dan sebagainya, ya itu mungkin bisa aja tumbuh di Indonesia ya seperti itu. Nah tadi ya karena berkaitan sama apa nama pemerintah yang memang belum mengakui mereka gitu ya sebagai apa namanya sebagai pekerjaan yang sifatnya formal. Nah, itu akan berkaitan tuh nanti sama UMR, BPJS, sama apa namanya
ya tingkat apa BPJS itu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan sebagainya. Begitu sih, Mas. So, bentar nih Mas, kita akhirnya mungkin coba ngelurusin dulu definisi orang yang bekerja dulu nih ya. Ya, Idealnya kan memang orang yang bekerja itu adalah orang yang bekerja di sektor formal dengan jam betul. kerja minimal 40 jam seminggu kan ya, Ya, bukan betul, orang betul. yang oh punya follower banyak dianggap pekerja itu dianggap wira swasta bukan dianggap bekerja dong artinya Ya. seharusnya kalau pemerintah mau punya point of view yang beres buat masalah ini nih Mas. Iya, jadi ya tadi ya makanya selama ini kan standarnya itu kan tadi ya dalam 1 jam itu dalam 1 minggu itu 1 jam mereka mendapatkan pekerjaan lah. Ini kan menjadi ya tadi ya eh, tidak tidak sehat ya istilahnya ya. Mereka itu padahal ya tadi pendapatannya kurang layak juga dan masalah kesehatan juga. Nah ini yang tadi saya juga jelaskan berkaitan sama apa namanya safety netnya juga ya di Indonesia juga. Kita tidak ada pendidikan yang ya, mungkin ada pendidikan gratis ya mungkin sekolah-sekolah di negeri di Jakarta mungkin oke katakan gratis tapi di luar kota Jakarta itu kita ngomong tidak gratis. Artinya nah ini akhirnya katakan tukang ojek itu mendapatkan uang 3 juta ya. 3 juta itu Ya. akhirnya habis gitu ya untuk apa uang makan, uang sekolah, uang apa uang kesehatan dan sebagainya. Nah, ini menjadikan apa tadi ya sisanya itu untuk konsumsinya itu sedikit gitu ya. Ya. Nah, akhirnya ya balik lagi ya akhirnya terhadap GDP yang tadi tidak apa berkualitas ya seperti itu. Oke. Nah, berbicara soal driver ojol, kita juga Hmm, ngelihat banyak anak muda yang sepertinya they throwing their idea buat kerja kantoran dan memilih untuk jadi freelancer karena gig ekonomi kan sekarang kayaknya jadi ya, lumayan opsi deh Mas Adrian ya gitu. Cari pekerjaan yang sifatnya by project gitu tuh. Terus dibayarnya menggunakan US dollar atau ya. menggunakan mata uang kripto gitu di Ah, cryptocurrency dan itu jauh jauh lebih menghasilkan gitu. Apakah dengan ada tren yang orang merasa kayak ini jadi lebih menghasilkan itu juga jadi tanda bahaya buat masalah pengangguran ini Mas? Atau justru malah jadi kayak titik cerah gitu? Kayak oh ya udah pemerintah bisa ngencengin digitalisasi aja, masyarakatnya ya, literate di digital, terus dipush ke gig ekonomi aja, nggak usah kerja di ya, formal karena kerja di ya, ya. formal investasinya susah nih buat masuk gitu Mas. Hmm. Ya kalau kita ngomongin gig ekonomi ya itu kita ngomongin bonus aja lah gitu ya. Kan kalau kita ngomongin sifatnya pemerintah gitu ya, pemerintah kan harusnya ada ya namanya juga planning gitu ya, perencanaan, apa namanya organisasi, ada executing dan sebagainya. Kalau kita ngomongin saat ini gitu ya, katakan saya sebagai apa namanya bekerja sebagai freelancer dan mendapatkan dolar, itu kan ya karena bonus aja gitu, karena kemungkinan saya mempunyai skill yang tinggi, yang itu mungkin didorong sama mungkin sertifikasinya saya juga cocok gitu ya, sertifikasi yang mungkin diakui oleh internasional dan juga bahasa Inggris yang bagus gitu ya. Nah, ya kalau kita ngomong seperti itu ya itu bonus aja gitu ya. Jadi ada beberapa orang, beberapa masyarakat yang itu mungkin presentasinya sangat kecil sekali ya. Mungkin di bawah 1% di seluruh apa di seluruh Indonesia gitu yang memiliki tanda kutip bonus seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin tadi ya, memang kan pemerintah itu kan harusnya ada aspek perencanaan ya. Nah, kalau kita ngomongin perencanaan ya, kalau kita mau mendorong seperti itu, ya kita harus benerin dulu gitu ya. Pendidikannya, apa sertifikasinya, gimana sertifikasinya itu diakuin sama apa internasional dan juga berkaitan sama ya mungkin bahasa Inggrisnya gitu ya dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat gig ekonomi itu sebagai eh, sebuah bonus aja lah, bonus yang mungkin hanya beberapa orang kayak tadi ya, saya bekerja di freelancer dapat dolar itu hanya sekedar bonus aja. Nah, kalau kita ngomongin Gojek itu juga sebenarnya hanya sebagai buffernya aja gitu ya, sebagai karena mungkin ya saya juga di beberapa orang saya melihat kerja kantoran itu misalnya mereka jam 8 sampai jam 5 terus jam 5-nya mereka ngojek ya kadang-kadang gitu ya. Ya. Nah, itu juga sebagai bonus aja gitu ya. Tapi eh, apa ya, aspek perencanaannya itu kan sama sekali tidak ada ya, tidak ada kontribusi peran pemerintah ya. Nah, ini yang harusnya ya kita ngomongin gimana caranya membuat aspek pemerintahnya itu lebih berperan sentral di situ, ya perbaikin sistemnya gitu ya. Tadi ya perbaikin apa iklim investasi kita di Indonesia, perbaikin berkaitan sama tingkat pendidikannya juga gitu ya. Nah, ya itu kita harus sifatnya harus bersama-sama gitu ya. Jadi ya kalau saya lihat gig itu sebagai bonus aja lah gitu ya. Yang itu ya kita nggak tahu ya apakah memang gig itu mungkin akan survive gitu sampai 20 tahun lagi ke depan.
atau mungkin sudah ada tren yang mungkin nanti baru lagi menggantikan, ya kita kurang tahu. Karena kan ya kita ngomongin gig itu hanya sekedar ya tadi ya mungkin saya bilang hanya sifatnya bonus aja ya kayak gitu. Nah, menarik nih, tadi Mas Adrian sempat nge-mention bahwa pemerintah harus membuat kebijakan. Kalau kita nge-look up ke persiapan tenaga kerjanya sendiri nih Mas, Hmm. kita kayaknya udah terlalu sering gitu ya ngeliat bahwa lulusan S1, SMA, dan SMK itu tuh sebenarnya bukan dominasi di apa ya, demografi penduduk Indonesia gitu. Yang well Hmm. educated buat masuk ke tenaga kerja itu sebenarnya nggak sebanyak itu nih Mas. What do you think about the situations? Apakah ini juga yang nyebabin investor lari atau pada nggak mau buka apa ya, lapangan kerjaan di sini nih, Mas? Ya, kalau kalau misalnya ini ini sebuah realitas yang menurut saya agak menyedihkan ya. Kalau kita mungkin tadi ya berkaca sama misalnya katakan Apple ataupun pas lagi kita mau sempat ada rame-ramenya kan Apple katanya mau buka pabrik di Indonesia dan ternyata buka pabriknya di Vietnam gitu ya. Ya, Nah, ini kan kalau dilihat ini kenapa sih gitu ya. Nah, ya memang kalau berkaitan tadi sama iklim investasi, yang kedua itu kita berkaitan sama tingkat pendidikan gitu ya. Tingkat pendidikan kita ya sorry to say itu belum sebaik negara-negara yang sifatnya mungkin sudah kayak negara tetangga lah gitu ya. Kayak Malaysia, Vietnam dan sebagainya. Nah, kalau kita bayangkan lagi kalau kenapa sih tingkat pendidikan kita kurang baik? Nah, ini ada beberapa faktor sebenarnya ya. Yang pertama berkaitan sama kita ngomongin aja fasilitas ya. mhm, Fasilitas sekolah, oke, kita ngomongin kata lab lab komputer lah gitu ya. ya, Lab komputer yang sifatnya bener-bener bare minimum lah gitu ya. Lab komputer, oke, di Jakarta, oke mungkin udah ada lab komputer, tapi kita lihat di luar daerah gitu ya, luar Jakarta, sudah ada lab komputer belum gitu ya? ya, Nah, itu bahkan ada beberapa sekolah yang masih bocor gitu ya. Ngomongin bocor aja udah belum belum selesai apalagi ngomongin komputer gitu ya. Nah, itu pertama. Terus juga berkaitan sama apa namanya tingkat ya, apa namanya ya honorer guru juga ya. Ya ya, kita pingin pingin sesuatu yang sifatnya menghasilkan sumber daya yang bagus, tapi kalau di motivasi dari gurunya juga kompetensi dari gurunya tidak baik juga, nah ini juga permasalahan juga. Nah, ya memang tidak ada cara yang mudah ya pemakainya ya. Makanya memang kita harus bereskan satu persatu. Dan mungkin saya mau highlight lagi berkaitan sama magang ya, program magang. Nah, ini kalau misalnya saya lihat di berbagai negara, misalnya katakan berbagai negara seperti Korea Selatan gitu ya, atau Jerman dan lain-lain gitu ya. Nah, mereka memiliki dari pihak swasta itu sudah berkolaborasi dengan pihak sekolah ya, dalam hal ini SMA ataupun sifatnya universitas lah gitu ya. Mereka itu sampai ada sifatnya ada program magang ya. Mungkin Mas Arief juga pernah dengar ya kalau di Jerman mahasiswa itu sorry siswa siswa SMA malah udah magang ya di apa di berbagai perusahaan. Tidak hanya sifatnya magang, kurikulumnya pun juga sudah di up to date lah gitu ya dengan ke apa namanya dengan industri yang saat ini up to date gitu ya. Jadi eh, teknologinya juga tidak tertinggal gitu ya dan lain-lain sebagainya. Jadi nah memang perlu perlu kemitraan yang memerlukan stakeholdernya itu harus menyeluruh lah gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan, oke kita ngomongin pemerintah, 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 pemerintah ya. Kita tidak bisa ngomong pemerintah doang. Jadi gimana caranya kita duduk bersama, kita ngomongin apa sih solusinya gitu ya. Dan kita bisa libatkan ya pihak swasta, kita bisa libatkan dan sebagainya. kita balik ke report nih, Mas Adrian. Hmm. Morgan Stanley tuh ngingetin satu hal yang menurutku lumayan menarik untuk dibahas karena em, mereka mengingatkan kalau tidak ada apa ya, peningkatan investasi dan juga reformasi pasar tenaga kerja gitu, Indonesia nih bakal berpotensi bergantung sama kebijakan yang redistributif gitu, kayak Oke. bagi-bagi bansos ya kan, ngeluarin bantuan uang gitu untuk membuat ekonomi jadi lebih stabil dan bawah nggak bergejolak nih. Nah, ketergantungan sama yang redistributif ini tuh resikonya apa aja ya Mas ya? Ya, ya kalau kita ngomongin tentu kalau kita ngomongin bansos ya gitu ya. Kita dulu pada pada eranya SBY kita kenal ya ada namanya BLT ya gitu ya. Yep. Ya, memang BLT itu bagus ya. Artinya apa namanya bisa menjaga konsumsi ya, konsumsi yang dari masyarakat lah gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin sistemnya melalui BLT, nah ini kan potensinya satu ya mungkin kita ngomongin dananya bocor lah gitu ya. Kita bisa asumsikan seperti itu. Dan yang kedua, BLT itu membuat si masyarakat itu apa ya kita tidak bisa mengontrol gitu ya apa namanya uang yang diberikan itu untuk apa gitu ya.
Nah, makanya kemarin ada cerita tuh masyarakat malah beli rokok gitu ya, beli pulsa dan sebagainya gitu ya, untuk yang sifatnya malah konsumtif gitu ya. Tapi memang BLT itu memang bisa digunakan untuk menjaga daya beli gitu ya, menjaga daya beli dan untuk sifatnya kemiskinan yang sifatnya ekstrim sekali. Jadi yang benar-benar kayak penghasilannya itu mungkin di bawah bawah 100.000 gitu ya, mungkin waktu dalam per minggu itu bisa digunakan gitu ya. Jadi mereka tuh bisa setidaknya membeli makan yang layak gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau jangka panjang memang tidak efektif ya gitu ya. Nah, gimana sih kalau misalnya kita ngomongin mau caranya itu lebih efektif gitu ya. Nah, kita buat aja safety net gitu ya, Mas Arif gitu ya. Misalnya safety net apa? Kalau kita bayangkan kata eh, penghasilan keluarga 3 juta, katakan UMR 5 juta lah kita ngomongin. Ya. Penghasilan keluarga 5 juta lah. Nah, kita lihat nih breakdown ya. Apa aja sih untuk pengeluarannya? Pengeluarannya pasti untuk anak sekolah. Ya udah kalau gitu kita buat aja katakan subsidi untuk apa namanya sekolah ya misalnya untuk mengurangi biaya sekolahnya. Terus yang kedua katakan kesehatan. Ya udah kita kesehatan aja gitu ya. Jadi artinya 5 juta itu yang eh, mereka terima itu tidak habis di yang lain-lain ya, yang sifatnya yang sifatnya tadi kesehatan dan sebagainya, pendidikan adakah untuk ya mungkin berkaitan sama apa namanya apa namanya ya kesehatan lah gitu ya dan Ya. sebagainya. Nah, dengan hal ini tentu kita bisa mengontrol ya, idealnya seperti itu ya. Mengontrol kalau kita ngomongin mengasih subsidi ke sekolah ya kita kontrol aja sekolahnya gitu ya. Mhm. Apa namanya dengan baik lah. Nah, itu solusinya itu juga bisa ya yang kita bisa lakukan ya. Jadi artinya 5 juta si orang itu si bapak rumah tangga itu terima itu tidak habis yang lain-lain gitu ya. Jadi bisa sifatnya untuk ya beli susu lah atau beli makanan yang lebih sehat ya yang itu berkaitan sama gizi dan juga kesehatannya si anaknya itulah gitu. Nah, jadi ya tadi jawabannya saya begitu ya. Memang sifatnya bantuan sosial itu kalau kita ngomongin bantuan program, ya kita ngomongin kayak cash transfer aja lah gitu ya. Kayak cash transfer itu memang tidak efisien gitu ya. Hanya sifatnya hanya solusi jangka pendek. Dan itu juga terjadi di Brazil, Mas Syarif. Jadi program cash transfer yang di Brazil itu sudah dijalankan, itu memang memberikan solusi ya terhadap kemiskinan yang sifatnya ekstrim, tapi tidak memberikan solusi ke pasar kerja gitu ya, yang sifatnya formal. Jadi ya sifatnya hanya memberikan aja gitu. Yang itu juga bisa kita bilang ada sifat populis juga ya, yang Ya. itu bisa berkaitan sama aspek politik juga. Nah, makanya kalau misalnya pemerintah itu memberikan bantuan yang sifatnya untuk bantuan sosial lah gitu ya, sifatnya berikan saja yang sifatnya lebih ke apa tadi ya, mungkin bahasanya itu lebih eh, lebih lebih baik ya yang kita ngomongin safety net ya tadi. Safety net apa aja safety net ya? Ya kesehatan gitu ya. Terus juga mungkin berkaitan sama biaya listrik gitu ya. Ini kan listrik kan juga pasti kita kan juga menggunakan listrik. Terus juga menggunakan berkaitan sama pendidikan dan sebagainya gitu. Artinya justru malah kalaupun memang mau ngasih insentif, lebih insentif yang sifatnya produktif dong Mas. Jangan cuma ke Betul, rakyat nah betul. bawah aja ya. Iya betul. Kalau kayak tadi ya, makanya kalau kita ngomongin, katakan kita tiga ngasih 500.000 lah per orang, kita kan nggak Hmm. tahu ya mau bisa gunain buat beli rokok Ya. ataupun buat beli apa pulsa dan sebagainya, kita nggak akan pernah tahu. Nah makanya itu belinya sifatnya produktif aja gitu ya. Nah itu apa ya sifatnya yang produktif, misalnya kayak berkaitan kalau misalnya kembali ke tenaga kerjaan, misalnya sertifikasi yang sifatnya gratis, yang itu Ya. diakui sama internasional. Nah itu kan sifatnya lebih produktif ya. Ya itu kalau kalau menurut saya itu malah lebih baik dilakukan dan itu masalah menurut saya ya tentu harus mendorong seperti itu ya. Seperti Mhm. itu. Menarik, menarik kalau kita bahas nih. Nah, kita berbicara proyeksi masa depan nih, Mas Adrian Ya, gitu. Penambahan usia penduduk yang siap kerja itu kan bakal ada di 12,7 juta orang yang akan siap buat jadi pekerja nih dalam 1 dekade ke depan begitu. Situasinya kan ini nggak bisa diselesaikan, yang tadi kita ngomongin soal masalah kan nggak bisa diselesaikan dalam waktu semalam 2 malam ya gitu. ya Kayaknya betul. konsep jin dalam botol itu tuh cuma ada di cerita Aladin gitu untuk menyelesaikan masalah. Di sini tuh kayaknya enggak gitu. eh Kalau ngelihat situasi yang sekarang nih Mas, dengan pertumbuhan penduduk yang bakal ada 12,7 juta orang nih yang jadi tenaga kerja, dan kalau gini aja pasti kerannya makin mampet nih Mas Adrian Ya, gitu. Em, Reformasi yang mana nih yang perlu diduluin sama pemerintah? Apakah memang dari iklim investasi yang perlu diberesin dulu yang pertama, atau bikin menyiapkan SDM-nya dulu, ya, atau apa aja duluan nih buat bisa ya, ngebuka kerannya pelan-pelan gitu? ya.
eh, pertanyaan menarik ya. Ini mungkin pertanyaan mahal juga ya, gitu ya. Yang mungkin ya harus ditanyakan juga ke pemerintah kita ya. Kalau menurut saya gini ya, kalau ya itu kan kita ngomongin seperti lingkaran setan lah, yang mungkin Ya. faktor A mempengaruhi faktor B mempengaruhi C dan sebagainya dan Ah, muter-muter ya dan masalahnya itu ya. Kalau menurut keilmuan ada saya mengajar mata kuliah di eh, pengambilan keputusan, ya. Mas. Jadi kan saya memang dosen manajemen, jadi memang ada aspek pengambilan keputusannya. Kalau misalnya berkaitan sama pengambilan keputusan, kita cari mana yang lebih mudah, yang lebih bisa kontrol dulu. Mhm. Nah, kalau kayak gitu, apa yang bisa kontrol dulu? Ya kalau menurut saya berkaitan sama iklim investasi. Yaitu sesuatu yang lebih simpel dan lebih mudah juga dilakukan. Yaitu kita mengurusi berkaitan sama good governance-nya kita harus kuatkan, eh, membuka keran investasi sebanyak-banyaknya. Oke lah, itu nanti kan akan nanti sudah itu nanti investasi akan masuk ya, membuat investasi lagi masuk, ya makin lama perputaran uang makin banyak di Indonesia dan itu akan membuka lapangan pekerjaan. Nah itu kan membuat apa namanya eh, ya pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih sifatnya lebih bagus lah gitu ya. Nah itu kalau menurut saya ya, jadi menurut saya itu ya itu harus dilakukan dulu. Karena apa? Itu paling mudah, yang paling bisa dikontrol. Kalau Ya. kita ngomongin pendidikan, ya itu boleh gitu ya. Itu harus kita mulai sekarang gitu ya. Tapi mungkin dampaknya mungkin ya dampak dampak panjang lah gitu ya. Mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi ketika anak itu udah lulus lah kayak gitu. Tapi ya memang harus mulai sekarang juga gitu ya. Dan kita juga bisa kita melihat dalam perspektif anggaran lah. Ya. Kalau anggaran juga, ya kalau kita ngomongin pendidikan, ya itu kan juga sangat besar sekali. Kalau kita ngomongin reformasi birokrasi, ya tidak sebesar kita ngomongin anggaran pendidikan lah kayak gitu. Nah, Ya. makanya itu kalau menurut saya berkaitan sama eh, ya saya harus memberikan apa namanya ya mungkin kalau saran ke Bapak Presiden Prabowo gitu ya. Nah, ini kita harus memberikan efek keyakinan gitu ya bahwa Indonesia itu adalah negara yang ramah dengan investasi lah kayak gitu. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan investasi kalau kita ke Indonesia itu sangat mudah. Kita juga berkaitan dengan tidak minimal tidak ada pungli lah gitu ya. Minimal tidak ada pungli, semuanya itu satu pintu dan sebagainya. Nah, itu reformasi seperti itu tuh harus dijalankan ya di dalam pemerintahan Pak Prabowo ya gitu ya. Nah, itu memang saya rasa memang tidak mudah ya, tapi memang itu yang harus yang sesuatu bisa kita kontrol terlebih dahulu ya. Daripada kita ngomongin sifatnya jangka panjang seperti apa pendidikan lah kayak gitu. Itu lebih lebih bisa ngasih impact ya, karena dengan regulasi yang benar, SDM bisa disiapkan begitu apa enggak, Ya, regulasinya benar dulu ya Mas Adrian ya. ya betul seperti itu ya. I see. Menarik nih. Nah, kalau mau sedikit usil Mas Adrian, setahun yang lalu kita dijanjikan ada 19 juta lapangan pekerjaan yang ditunggu banget sama anak-anak muda nih. Yang muncul malah lapangan magang dengan penerimaan UMR gitu, bukan lapangan pekerjaannya. Dengan situasi yang sekarang, asumsikan perubahannya itu tidak bisa berlangsung secara cepat gitu, Mas. Kayak piece by piece gitu. Berjalan apa namanya? Sebisanya gitu. 19 juta lapangan pekerjaan di satu periode pemerintahan mungkin nggak ya? Ya, kalau kita melihat ya memang keadaan eksternal juga ya, kayak keadaan geopolitik dan ya mungkin keadaan ekonomi juga ya, itu juga ya mohon maaf ya kita mungkin tidak bisa ya. Ya, Ya, tidak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan ya kita ya mungkin kalau misalnya 19 juta nggak bisa ya mungkin separuhnya lah gitu ya. ya, Ya minimal separuhnya. Jadi itu kan kalau kita ngomong itu sebenarnya kita harus memisahkan dua hal ya. Itu mungkin janji politik dengan keadaan sekarang lah gitu ya. Nah ini kita harus memisahkan juga ya. Apa yang dinamakan mah janji politik. Kalau janji ya namanya juga janji politik ya biasanya kan manis-manis di depan ya kayak gitu. Tapi ya kita memang tidak 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 apa tidak dapat hiraukan juga bahwa memang keadaan ekonomi dan geopolitik dunia saat ini juga tidak bagus ya gitu. betul. Nah, tapi ya minimal tadi ya apa minimal setengahnya minimal itu misalnya kalau menurut saya itu masih bisa dilakukan walaupun tadi ya tidak 19 juta juga gitu lapangan kerja seperti itu. Oke. Nah, Mas Adrian, di situasi yang rumit ini dan juga yang deg-degan nggak cuman yang baru lulus gitu ya, bahkan orang-orang di usia produktif pun yang sudah punya pengalaman kerja pun juga deg-degan gitu karena Hmm. persaingan jadi makin ketat atau bahkan mungkin apa yang disaingkan itu juga kursinya nggak ada nih, Mas Adrian gitu. Semua orang mulai panik dengan situasi soal bekerja sekarang, tapi apa ya, laporan Morgan Stanley ini juga makin bikin orang insecure gitu soal masa depannya. Tapi kita berharap semuanya
untuk ini bisa segera ditangani sama pemerintah. But di luar dari apa yang kita omongin tadi nih Mas Adrian, mungkin ada yang kelewatan dan pengen disampaikan lagi ke Mas soal situasi tenaga kerja, especially buat pengangguran muda yang angkanya udah almost 20% ini Mas Adrian gitu. Ya, itu ya, mungkin saya bisa menambahkan berkaitan dengan pekerjaan gig ini ya gitu ya. Nah, pekerjaan gig itu kan sesuatu yang sifatnya apa namanya tadi saya bilang mungkin hanya sifatnya bonus lah gitu. Nah, tapi ya kita juga tidak tidak bisa hanya melepaskan saja ya apa faktor pekerjaan gig ini. Nah, ini saya pelajari ya dari beberapa negara yang sifatnya sudah negara besar ya seperti Ya, Inggris gitu ya ataupun Spanyol dan lain sebagainya. Mereka itu sudah ada perlindungan hukum Mas Syarif ya ya, berkaitan sama pekerja gig ini ya. Artinya memang kayak tadi ya misalnya abang tukang ojek lah gitu ya. Tukang ojek itu dia mendapatkan tadi ya berkaitan sama lapangan pekerjaan yang tadi ya mau sifatnya ride sharing oke lah nggak apa-apa kita ngomongin ride sharing tapi juga dia tuh bisa mendapatkan tadi perlindungan cuti, perlindungan UMR, perlindungan terhadap apa namanya eh, pemecatan lah gitu kita ngomongin ya, dan sebagainya. Nah, ini kalau saya bisa berkaca terhadap apa namanya situasi yang memang ada di Inggris dan negara-negara seperti Spanyol, Korea Selatan, India, bahkan Thailand sudah ada ya perlindungan terhadap apa namanya karyawan yang sifatnya dari gig ekonomi tersebut ya gitu ya. Nah, ini eh, saya mungkin bisa mendorong gitu ya. Kita juga bisa mendorong pemerintah untuk bisa memberikan perlindungan ya terhadap pekerja gig ini karena memang tadi ya memang itu kan sifatnya kan spill out dari eh, karyawan yang tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Oke, katakan saat ini kita tuh belum bisa lah memberikan pekerjaan layak. Kita bisa sifatnya informal. Tapi informal pun juga harusnya dilindungi gitu ya sama ya. negara ya baik itu dari kebijakan cuti, dari kebijakan apa namanya ya mungkin THR, apa namanya UMR dan sebagainya. Seperti itu sih, Mas. Baik, artinya regulasi yang benar soal tata kelola ketenaga kerjaan kita, iklim investasi, dan juga nantinya yang long term project soal pendidikan itu perlu diseriusin pemerintah supaya akhirnya angka ini nggak jadi apa ya Mas ya, sorry. Angka pengangguran nggak jadi top 3, terus skor PISA dan skor investasinya nggak jadi yang bontot gitu ya, Iya, karena iya, miris iya. banget lihat itu Oh, tuh. oh, betul, betul, betul. Kalau kita Dan, ngomongin kayak gitu miris sekali ya. Eh, ya, matematik PISA aja masih sangat rendah sekali ya. betul, betul. Jadi hopefully semua jadi makin beres gitu dan data dari World Bank plus Morgan Stanley ini bisa jadi apa ya pengingat Bus- bersama gitu. Jadi kayak refleksi bahwa ya there's some things that we need to improve, Ya, especially ya. soal pengangguran muda gitu. Well, Hmm. it's a wrap for this episode, Mas Adrian. Thank you so much sudah menyempatkan Sama-sama, waktunya buat ngobrol kali sama-sama. ini. Kalau gitu kita pamit dari episode kali ini Sobat Isi ID. Thank you so much for listening. Jangan lupa buat follow sosial media kami di @conversationidn. Kita ada di X, kita ada di TikTok, kita juga ada di Instagram, dan juga follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.